Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ia Ada di Pihak Kita, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 40. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya akan pengalaman waktu saya masih di seminari. Setiap hari Minggu, saya dengan beberapa teman seminari mengadakan ambulasi, jalan-jalan di sekitar asrama seminari. Kami melewati gang-gang yang bisa dibilang sempit, yang mayoritasnya Muslim masyarakatnya. Setiap kami lewat, mereka selalu menyapa kami dengan sangat ramah. Jika ada anak-anak mereka yang mengganggu kami, orang tuanya selalu berkata, "Jangan ganggu, jangan nakal." Kami pun setiap kali lewat selalu memberi hormat pada mereka. Tampaknya hanya sederhana. Begitulah kami membangun sikap sebagai murid dan pengikut Yesus Kristus. Maka permenungan bacaan Injil hari ini mengingatkan saya bahwa kita harus membuka diri terhadap segala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Allah juga bekerja dalam hidup setiap orang lewat perbuatan baik mereka. Mereka yang senantiasa taat pada dorongan nurani itu adalah juga anak-anak Allah. Mujizat kuasa Allah bukan hanya monopoli kita sebagai murid Yesus Kristus, tetapi setiap orang yang memiliki iman yang kuat dapat dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Maka wajar bila Yesus menegur para murid yang melarang mereka yang bukan bagian dari murid yang melakukan mujizat pengusiran setan dalam nama Yesus. Semoga sabda Yesus hari ini membuka hati kita untuk melihat karya Allah dalam diri orang lain dan senantiasa memandang mereka dalam iman Katolik, iman akan Yesus Kristus, Tuhan serta penyelamat kita. Saudara-saudari terkasih, sering kita mudah menarik sikap dan membuat pengkotak-kotakan. Kita adalah orang Kristiani, orang Kristen, atau orang Katolik, sedang yang lain bukan masuk kelompok kita. Apalagi kalau kita tidak diterima, kita ditentang, kita ditolak, kita dibenci dan dimusuhi. Kita dengan cepat menilai diri kita lebih baik dari mereka. Mereka adalah bukan dari kelompok kita. Saudara-saudari terkasih, suatu hari orang muda Katolik OMK hendak mengadakan bakti sosial yang menjadi program tahunan Komisi Kepemudaan Paroki. Seorang pemuda non-Katolik meminta agar diperbolehkan ikut serta dalam acara tersebut. Ia mengakui baik adanya kegiatan kerohanian Katolik. Bahkan, ia pun telah menghafal doa-doa Katolik. Meski ia bukanlah pemeluk agama Katolik, tetapi cita rasa hidupnya diwarnai semangat Katolik. Tindakan kebaikan dan kepedulian merupakan perwujudan dari sikap keberimanan akan Yesus. Maka, setiap kebaikan dan perhatian penuh cinta sejatinya merupakan perbuatan seorang beriman.
suatu yang memprihatinkan bila pengakuan beriman tidak dibarengi dengan tindakan dan perbuatan yang selaras iman itu sendiri. Rasul Yakobus mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus bab 4 ayat 17. Dalam dirinya, manusia sebenarnya memiliki kehendak baik. Kehendak baik dan kepedulian akan sesama semakin diteguhkan dalam iman akan Yesus, sumber kebaikan itu sendiri. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Inilah bagian dari manusia beriman, melakukan kebaikan tanpa batas, tanpa membeda-bedakan, menuntun hidup sesama kepada kebaikan dan keselamatan. Apakah hidup kita sudah menjadi sebuah kesaksian iman dalam tindakan dan perbuatan yang baik? Saudara-saudari terkasih, suatu hari seorang imam muda yang belum lama ditahbiskan menjadi imam berkhotbah dalam perayaan Ekaristi di sebuah gereja paroki. Dia menyampaikan bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus agar kita umat Kristiani, umat Katolik, adalah agar berbuat baik yang didasari pada sikap belas kasih. Kalau kita sudah bisa berbuat baik pada sesama yang didasarkan pada sikap peduli pada mereka, itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Siapakah sesama kita itu? Keluarga, tetangga, teman kerja, serta kenalan kita. Apakah selama ini kita telah berbuat baik dan peduli pada sesama yang bersama kita dalam hidup harian ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah mata kami untuk melihat karya-Mu dalam diri setiap orang. Dampingilah kami agar saling membantu dalam kebaikan dan kepedulian pada sesama. Agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.